Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di tutorial ERP menggunakan software Odoo 14 pada Windows. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai costing method dan juga inventory valuation. Costing method yang akan kita gunakan adalah standard price, sementara inventory valuation akan kita set secara manual. Apakah itu costing method dan inventory valuation akan saya jelaskan nanti, namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan skenario yang akan saya lakukan pada tutorial kali ini. Jadi kita memiliki 3 aktivitas di sini, yaitu 2 aktivitas purchase dan juga 1 sales. Purchase yang pertama, kita akan membeli suatu barang dengan kuantitas sebanyak 2 dengan unit cost 40.000 sehingga total costnya adalah 80.000. Sementara purchase yang kedua, kita akan membeli barang yang sama, itu dengan kuantitas sebanyak 1 dengan unit cost dan total costnya adalah 60.000. Terakhir, aktivitas yang terakhir adalah sales. Jadi kita akan menjual barang tersebut dengan kuantitas sebanyak 2 dengan unit cost 45.000 sehingga total costnya adalah 90.000. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke Odoo, dan pada tutorial kali ini kita akan membutuhkan beberapa modul yang harus kita install sebelumnya, yaitu ada modul inventory yang paling utama, ada modul purchase dan juga modul sales. Lalu kita juga membutuhkan modul accounting. Kalau saya menggunakan modul external accounting, yaitu bernama ini Odoo 14 Full Accounting Kit dari Cybersys, karena modul accounting secara default dari Odoo itu berbayar. Kemudian yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita akan membuat produk baru atau produk kategori baru, karena penentuan costing method dan inventory valuation itu ketika kita membuat sebuah produk kategori. Jadi langsung saja kita masukin inventory, kemudian configuration, dan kita klik produk kategoris di sini. Lalu kita akan membuat produk kategoris baru, create. Kategori name-nya misal karena kita ingin menerapkan costing method standard price, jadi langsung saja kita namakan standard price products. Lalu costing methodnya sudah benar, standard price, dan inventory valuation-nya manual. Sekaligus saya jelaskan saja. Jadi costing method itu sendiri adalah metode atau cara yang digunakan oleh inventory untuk menentukan costing pada valuation setiap produknya. Dan karena kita gunakan standard price, hal itu berarti setiap produk akan memiliki value sesuai dengan default cost yang akan kita tentukan ketika pembuatan produk. Jadi default cost tersebut akan tidak berubah atau bersifat statis terhadap transaksi yang akan kita lakukan ke depannya. Sementara inventory valuation itu menentukan bagaimana pembuatan journal entry atau pembukuan dari setiap aktivitas yang terjadi pada inventory, baik itu purchase ataupun sales. Dan karena kita memilihnya secara manual, jadi journal entry pada aktivitas yang kita lakukan di inventory itu tidak dibuat secara otomatis oleh Odoo, melainkan kita harus membuatnya secara manual setiap kali kita melakukan transaksi. Karena sudah sesuai costing method dan inventory valuation-nya, jadi langsung saja kita save di sini. Lalu kita akan membuat produk dari kategori produk ini, itu create. Dan misal kita akan membuat produk meja belajar. Dan karena standard price, saya akan memberikan identifier di sini SP. Lalu produk kategorinya sudah benar, standard price product, dan produk type-nya mungkin saya akan ubah menjadi starable product. Kemudian cost-nya di sini harus kita tentukan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi value dari produk standard price itu akan selalu mengacu pada default cost yang kita tentukan ketika pembuatan produk, yaitu saat ini. Jadi costnya misal kita tentukan karena skenario yang tadi saya buat itu unit costnya sekitar 50.000 ya, 40.000, 60.000, dan 45.000. Jadi cost di sini saya set dengan 50.000 saja. Kemudian kalau sudah, langsung saja kita save. Ya, terlihat bahwa on hand-nya atau units-nya masih 0 karena kita belum melakukan purchase sama sekali. Lalu cost-nya terlihat itu 50.000. Kemudian langsung saja kita melakukan aktivitas yang pertama, transaksi yang pertama, yaitu purchase. Jadi langsung saja kita menuju modul purchase. Kemudian kita create request for quotation baru.
Vendornya kita pilih Zer Interior Brandon Freeman. Lalu kita add produk di sini. Produk yang tadi sudah kita buat yaitu meja belajar SP. Kuantitinya sesuai dengan skenario yang sudah kita buat yaitu 2. Dan unit price-nya 40.000. Ini dengan total 80.000. Langsung saja kita save. Lalu kita confirm order. Kemudian dengan asumsi kita sudah menerima barangnya, langsung saja kita receive products di sini. Lalu kita edit di sini sesuai dengan demand yang kita terima, yaitu misal 2. Lalu kita klik save untuk dan validate untuk memvalidasinya. Ya, terlihat bahwa request for quotation kita sudah done. Kemudian kita akan cek apakah purchase kita sudah benar-benar berhasil dilakukan, yaitu dengan menuju pada inventory. Lalu kita klik produk yang tadi, produk, lalu meja belajar SP. Ya, terlihat bahwa units-nya atau quantity dari produk kita sudah bertambah, itu 2, sesuai dengan yang kita purchase tadi. Hal itu berarti purchase kita sudah berhasil. Lalu kita kembali pada model purchase dan kita lakukan aktivitas yang kedua, yaitu purchase barang yang sama. Kita create request for quotation lagi dengan vendor yang sama, Brandon Freeman. Lalu kita add produk, barang yang tadi juga, meja belajar, dengan quantity sebanyak 1 dan dengan harga 60.000. Nah, jika sudah, langsung saja kita save. Lalu kita confirm order, sama seperti tadi, kita receive products. Kemudian kita save, validate. Ya, transaksi kita sudah done. Lalu kita cek kembali pada inventory apakah units kita sudah terupdate atau belum. Ya, terlihat bahwa units dari produk meja belajar SP sudah berubah menjadi 3 units. Hal itu berarti purchase yang kedua kita juga sudah berhasil dilakukan. Kemudian transaksi yang terakhir yang akan kita lakukan adalah sales. Jadi langsung saja kita menuju pada modul sales. Kemudian kita create quotation. Kita isi customer-nya Nico Edik. Lalu add product. Nama produk yang sudah kita buat yaitu meja belajar SP. Dengan kuantiti sebanyak 2 dan unit price-nya adalah 45.000. Ya, jika sudah, langsung saja kita save. Nah, kita confirm. Kemudian kita kirim delivery. Lalu kita edit terlebih dahulu. Lalu kita validate. Confirm. Kemudian kita save. Ya, jika sudah, coba kita cek lagi pada inventory kita, cek apakah units dari produk ini sudah terupdate atau belum. Ya, terlihat bahwa unitsnya sekarang tinggal 1 karena tadi kita melakukan sales banyak 2 quantity, sehingga unit di sini yang tadinya
3 units menjadi berkurang menjadi 1 units. Lalu segala aktivitas atau transaksi yang tadi kita sudah lakukan itu sebenarnya dapat dilihat pada modul inventory, kemudian pada menu inventory valuation di sini. Jadi ini juga berguna untuk melihat value dari setiap transaksi yang kita lakukan. Jadi terlihat di sini bahwa ada transaksi dari produk meja belajar SP dan kita akan membandingkan pada skenario yang tadi sudah kita buat. Yang pertama purchase. Kalau di sini kita melakukan purchase dengan unit cost 40.000 dan total costnya 80.000 sesuai yang tadi sudah kita lakukan. Namun yang tercatat pada inventory valuation itu dapat dilihat di sini bahwa kuantitinya benar 2, namun total cost-nya itu adalah 100.000. Mengapa? Karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi, costing method standard price itu akan selalu mengacu pada default cost yang sudah kita tetapkan pada pembuatan produk tadi, yaitu bisa dilihat di sini kan meja belajar SP memiliki default cost 50.000. Maka dari itu record yang tercatat pada inventory valuation di sini itu mengacu pada cost ini, yaitu 50.000 dikali 2 dan menghasilkan total value 100.000. Jadi bukannya mengikuti unit cost yang kita input pada purchase tadi. Sama pada aktivitas kedua, yaitu purchase yang kedua. Kalau di sini kan unit cost-nya 60.000 dan total cost-nya 60.000. Namun yang tercatat pada inventory valuation ini juga mengacu pada default cost 50.000 tadi di sini. Jadi menghasilkan total value 50.000 juga. Hal itu berarti terbukti simulasi yang kita lakukan menggunakan costing method standard price, yaitu segala aktivitas atau transaksi yang kita lakukan itu cost dari produk meja belajar SP akan selalu mengacu pada default cost yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yaitu 50.000. Ya, kemudian segala aktivitas atau transaksi yang kita lakukan tadi sebenarnya juga dapat tercatat pada journal entries ataupun pembukuan pada modul accounting. Namun karena ketika tadi membuat produk kita menentukan inventory valuation itu secara manual, kalau kita lihat di sini journal entries, nah maka journal entries dari segala transaksi yang kita lakukan tadi tidak tercatat secara otomatis oleh Odoo, melainkan kita harus membuatnya secara manual. Jadi setiap kita melakukan transaksi baik purchase ataupun sales, kita harus membuat journal entries di sini secara manual. Ya, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.